Hai pemirsa, kembali lagi dengan saya Asya Finita di Sri Kandi News. Berita kali ini banyaknya kejadian PPCM atau penyakit kardiomiopati peripartum yang muncul pada ibu hamil trimester terakhir dengan prevalensi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, gagal jantung termasuk di antara PPCM adalah salah satu penyebab masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Diperkirakan angka kematian ibu akibat kardiomiopati postpartum mencapai 228 per 100.000 per tahunnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami telah hadirkan reporter kami, yaitu Dina Atika, yang saat ini telah berada di studio 2 bersama expert PPCM. Kepada Dina, saya serahkan. Baik, terima kasih Asila. Dengan saya Dina Atika Ramadhani dan bersama saya sudah ada expert Dr. Hawani Sasmaya Prameswari, spesialis jantung konsultan. Beliau merupakan dokter jantung yang menggeluti bidang PPCM atau peripartum kardiomiopati di kancah internasional. Ya, Oke. halo. Halo dok. Untuk yang pertama, apa itu PPCM ya dok? Atau peripartum kardiomiopati dan gejalanya apa saja ya dok ya? Ya, jadi PPCM itu atau yang kita kenal dengan peripartum kardiomiopati itu merupakan salah satu bentuk penyakit jantung yang merupakan komplikasi dari kehamilan. Ya, nah jadi PPCM itu sendiri artinya adalah adanya penurunan fungsi daripada ventrikel kiri ya sampai dengan di bawah 45% yang diakibatkan oleh karena proses kehamilan. Biasanya terjadi pada trimester akhir kehamilan. Kalau kita berbicara tentang apa saja gejalanya, kalau gejalanya ini tentu saja seperti gejala gagal jantung, ya. Jadi gejala gagal jantung yaitu contohnya adalah misalnya pasiennya merasa mudah capek, ya, atau sesak nafas, paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi dia pada saat malam hari lagi tidur enak-enak, tiba-tiba dia kebangun karena sesak nafas. Kemudian dia tidur nggak bisa terlentang, dia tidur harus setengah duduk. Nah, terus kemudian ada bengkak kedua tungkai. Nah, itu adalah tanda dan gejala daripada PPCM. Nah, memang yang sulitnya dalam menegakkan diagnosis PPCM ini adalah seringkali sumir dengan kehamilan. Karena kan biasanya kan timbulnya trimester terakhir kehamilan ya. Trimester akhir kehamilan kita tahu perut udah makin besar ya ibu-ibu tuh ya. Jadi biasanya dia juga ada gampang capek dan ada keluhan sesak nafas. Nah, jadi membedakannya bagaimana? Nah, membedakannya kalau misalnya karena kehamilan, dia biasanya dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya dia istirahatkan dia langsung hilang keluhannya. Kalau dengan PCM dia istirahatkan biasanya akan lama hilangnya. Kemudian kalau misalnya tidur, dia misalnya tidur nggak nyaman nih terlentang. Tapi kalau dia miring kiri dia rasa lebih nyaman. Hanya karena kehamilan saja. Tapi kalau PPCM mau tidur miring kiri, miring kanan, mau apa tetap rasa tidak nyaman. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua nih dok, faktor apa saja sih dok yang meningkatkan resiko terkena penyakit PPCM gitu? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang faktor resiko, ya diketahui oleh banyak ahli dan sudah disepakati untuk mengakibatkan PPCM itu adalah yang pertama itu adalah pasien-pasien yang usia kehamilannya itu di atas 30 tahun. Yang kedua, pasien-pasien multipara, kehamilan anak kedua ataupun lebih. Yang ketiga, hipertensi dalam kehamilan, terutama preeklamsi. Keempat, gemeli. Jadi dia hamil kembar. Jadi biasanya itu yang paling sering faktor resikonya. Nah, kalau untuk yang ketiga nih dok, tindakan pencegahan yang terbaik apa sih dok untuk PPCM untuk saat ini? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang pencegahan, sayangnya sampai dengan saat ini kita belum ada tuh pencegahannya gimana caranya untuk seseorang untuk tidak mengalami PCM. Tapi setidaknya berarti kita harus melakukan screening. Jadi harus mengetahui deteksi dini. Kalau misalnya mulai ada keluhan gampang capek ya, kalau dirasa tidak normal gampang capeknya atau bengkak kaki yang juga tidak normal rasanya gitu ya, nah itu harus segera berobat ke dokter ya. Sehingga kalau dideteksi dini, diterapi lebih awal, maka ya outcome pasiennya pun akan menjadi lebih baik gitu. Jadi yang paling utama adalah sebenarnya deteksi dini. Jadi pada orang-orang yang punya faktor risiko yang tadi saya sebutkan ada 4 itu ya, akan kemungkinan timbulnya PPCM. Oke dok, pertanyaan keempat nih dok, tindakan pengobatan apa yang baik kita lakukan untuk kepada pasien yang sudah terkena PPCM gitu dok? Ya, kalau yang sudah terkena, prinsipnya adalah kita harus bedakan dulu. Dia terkena PPCM-nya pada saat kehamilan atau pada saat dia sudah melahirkan. Kalau misalnya terkena PPCM-nya pada saat lagi hamil, nah masih hamil, ini agak repot sebenarnya. Karena kita tahu bahwa obat-obatan jantung itu ada sebagian yang tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Karena akan berpengaruh terhadap janin. Sehingga pada saat kehamilan, yang paling utama adalah biasanya kita berikan furosemide atau diuretik. Ya, itu adalah kalau misalnya memang didapatkan tanda kongestif yang jelas. Kedua, kalau tensinya tinggi, maka kita berikan penurun tensi. Baik itu misalnya bentuknya adalah metildopa ataupun golongan nifedipin. Kemudian kalau kondisi sudah lebih membaik, baru kita bisa berikan golongan beta blocker. Ya, itu adalah obat-obatan gagal jantung yang aman untuk ibu hamil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus evaluasi apakah pasien ini masih mampu melanjutkan kehamilan atau tidak. Kalau dia pada saat dia dalam kehamilan
kita lakukan pemberian terapi, ternyata tidak direspon dengan baik, maka itu sudah suatu tanda kita harus mengakhiri kehamilan pasien tersebut. Tapi kalau misalnya dia masih memberikan respon yang baik terhadap terapi yang kita berikan, maka itu masih bisa kita delay, masih bisa kita lakukan observasi. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah melahirkan, nah ini lebih mudah sebenarnya. Kita bisa memberikan obat-obatan gagal jantung seperti selayaknya pasien-pasien yang bukan PPCM. Jadi obat-obatan gagal jantung itu ACE inhibitor ya, golongan beta blocker, kemudian juga ada mineralokortikoid reseptor antagonis. Konsekuensinya adalah ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan pada ibu yang masih menyusui. Nah, sehingga kita akan menyarankan untuk tidak menyusui dulu. Sebenarnya kita perbaiki dengan obat-obatan optimal. Tapi kalau misalnya memang yang fraksi ejeksinya tidak terlalu turun, sebenarnya masih kita bisa berikan opsional untuk dia menyusui. Untuk pertanyaan terakhir ini dok, apakah aman bagi wanita yang punya riwayat kardiomiopati sebelumnya gitu ya dok, untuk memiliki anak lagi gitu dok, dia mau anak kedua gitu? Itu istilahnya dalam bidang jantung itu adalah subsequent pregnancy. Nah, prinsipnya data yang ada menunjukkan bahwa jika pasien itu fraksi ejeksinya sudah kembali pulih ya sebelum mengalami kehamilan, jadi sudah 1 tahun mengalami fraksi ejeksi yang pulih di atas 50% fraksi ejeksinya, 50% ataupun lebih dari 50% selama 1 tahun, dan sudah berhasil kita off obat-obatannya dan pasien tetap stabil, maka itu potensi pasien itu untuk mengalami PPCM kembali itu adalah 1/5, jadi 20% lah. Itu ada potensi dia mengalami PPCM kembali. Nah, tapi kalau misalnya fraksi ejeksinya masih di bawah 50%, kemudian dia udah keburu hamil, itu resiko dia mengalami PPCM itu 1/3. Kasih tahu bahwa resikonya tetap ada. Walaupun pompa jantungnya sudah kembali, resikonya tetap ada. Jadi ada ibu-ibu yang memang sepertinya sudah mempunyai kehamilan yang lebih dari 1 kali, kemudian usianya di atas 30 tahun, kemudian dengan hipertensi dalam kehamilan terutama ya. Nah, itu harap untuk selalu kontrol secara rutin. Baik itu mau ke bidan ataupun ke dokter obgynnya. Tidak hanya PPCM saja, tapi juga kelainan-kelainan lainnya, terutama hipertensi dalam kehamilan. Jadi kita angka kejadian preeklamsi itu cukup tinggi. Sehingga kalau sudah terjadi preeklamsi, maka komplikasi kardiovaskular itu akan menjadi lebih tinggi. Baik, terima kasih kepada Dr. Haswani atas penjelasannya. Demikian wawancara saya kembalikan ke Asila di Studio 1. Baik, terima kasih Dina. Segmen selanjutnya, tim belusukan kami reporter Intan ini telah mewawancarai beberapa ibu-ibu di daerah Jatinangor. Permisi teh, boleh tahu usia teteh berapa ya? Saya 23 tahun, Teteh udah punya anak? belum. Teh, kira-kira tahu nggak ya kalau ibu hamil itu beresiko terkena penyakit jantung? Belum tuh, sebelumnya malah belum pernah mendengar kalau ibu hamil bisa kena penyakit jantung. Untuk lebih detailnya, apakah teteh mau menonton video yang telah kelompok kami buat? Mau banget tuh, boleh. Beberapa tipe ibu hamil yang beresiko tinggi terkena PPCM. Yang pertama, ibu hamil dengan pola makan berlebihan, tidak bergizi, dan malas bergerak. Yang kedua adalah ibu hamil yang kurang gizi dan juga memiliki darah rendah. Yang ketiga adalah ibu hamil yang sudah berusia tua. Yang keempat adalah ibu hamil yang memiliki hipertensi. Maka dari itu, untuk mencegah PPCM, ibu hamil diantaranya disarankan untuk memiliki pola makan yang sehat, aktif bergerak, dan juga deteksi sejak dini jika ditemukan suatu keluhan. Gimana teh setelah melihat video yang kami buat, informasi yang kami berikan sudah lebih nyampe ke teteh? Alhamdulillah sangat bermanfaat videonya, sangat mengedukasi terutama bagi saya yang sebelumnya belum tahu tuh bahwa ibu hamil bisa terkena penyakit jantung. Demikian video wawancara dan juga sekaligus akhir dari berita kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Sri Kandi News. Saya Asyil Venita, pamit undur diri. Sayangi buah hati dengan sadari sejak dini.